Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya Derry atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Nah guys, jadi di bab ke-11 ini udah agak susah ya. Udah lumayan. Nah, di bab 11 ini kalian akan belajar 4 bab ya. Nah, cuma ini beranak guys, banyak guys. Ya, banyak. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, bab 11 bunpo pertama. Di bunpo pertama ini ada cara menghitung kuantitas ya, atau cara menghitung jumlah. Nah, cara menghitung kuantitas ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang cara menghitung 1 sampai 10. Yang kedua, ada cara menghitung menggunakan kata bantu bilangan. Oke. Kita bahas dulu di yang pertama ya, cara menghitung 1 sampai 10. Nah, ini bukan pakai yang ichi, ni, sang, yong dan seterusnya. Bukan ya. Tapi yang kemarin sudah saya bilang, kalau bahasa Jepang untuk menghitung sesuatu itu sesuai dengan pelafalannya, sesuai dengan objeknya. Kayak kemarin contohnya tanggal ya, tanggal itu dia pakai pelafalannya sendiri. Tanggal 1 bukan ichi-nichi tapi suitachi ya. Sama nih di bab ini, di bunpo ini, untuk menghitung suatu barang dia punya pelafalannya sendiri ya. Kita lihat di gambar ini teman-teman ya. Nah, di bab ini kita di bunpo ini, 1 itu bukan ichi ya, tapi hitotsu ya. Terus 2 futatsu, 3 mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, dan to. Panjang ya, to. Nah, kali ini angka berkaitan, pasti kata tanyanya itu berapa ya, ikura. Nah, tapi untuk ini bukan ikura tapi ikutsu ya, ikutsu, ngikut ya, tuh-nya dia ngikut. Nah, misal begini, teman-teman baru sampai di Jepang gitu ya, terus mau beli street food gitu, mau beli sushi misalnya, terus penjualnya nanya ikutsu desu ka gitu, mau berapa gitu. Terus teman-teman jawab kore sang. Aduh, itu jangan ya teman-teman. Kelihatan banget nggak paham Jepangnya gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma kayak apa ya, kayak jangan deh. Lebih baik kalian kalau mau nunjuk gitu ya, kore wa mitsu desu, mitsu gitu. Ini yang ini 3 gitu. Lebih baik seperti itu ya, pakai yang mitsu. Ini yang spesial cuma 1 sampai 10 ya. Untuk angka 11 dan seterusnya ini pakai angka biasa ya. Lalu yang kedua ada menghitung dengan kata bantu bilangan ya. Misal kalau kalian mau ngitung orang, ngitung lembar, ngitung ya yang lain-lainnya ya, ini punya pelafalannya sendiri ya. Misal sini ada 10, cuma saya bagi 2 jadi 55 ya. Ada ning, dai, mai, kai, dan fung ya. Kita bahas yang pertama, ning ini untuk menghitung orang ya. Orang itu hito ya, tapi untuk menghitungnya ning. Misal 1 orang bukan ichi hito ya, pakai ning. Ichi ning bukan juga ya. Tapi di sini ada yang spesial juga. Untuk angka 1 dan 2 ini dia punya yang spesial. 1 itu hitori ya, 2 itu futari ya. Hitori de sendirian. Nah, hitori itu 1 orang, futari 2 orang. Nah, untuk 3, 4 dan seterusnya itu pakai angka biasa, tinggal ditambahin ning. Misal 5 orang go ning, 7 orang nana ning, dan seterusnya ya. Misal kita bikin reibung, di kelas ada 5 mahasiswa ya, berarti kyosutsu ni go ning gakusei imasu ya. Di kelas ada 5 mahasiswa kayak gitu ya, untuk ngitung orang gitu.
Lalu lanjut dai. Dai ini untuk kita ngitung mesin atau kendaraan. Misal ngitung TV, laptop, kipas angin, kulkas, dan lain-lain, mobil, motor, itu pakai dai ya. Ya pokoknya yang berkaitan dengan alat elektronik gitu, mesin atau kendaraan pakai dai. Misal 2 laptop berarti nidai pasokong, seperti itu ya. Terus lanjut ke mai. Nah, mai ini digunakan untuk benda yang tipis atau datar, kayak kertas, baju kaos, CD, dan lain-lain. Mai ini juga bisa diartiin lembar gitu. Misal 3 lembar berarti sang mai. Sang mai. Kayak gitu ya. Sang mai. Lalu lanjut kai. Kai ini untuk kali ya, bukan kali empang ya, bukan. Kai ini untuk kali yang berulang gitu, misal 2 kali, 3 kali, dan seterusnya gitu, untuk kali gitu. Nah, di sini juga ada yang spesial ya teman-teman. Jadi untuk angka 1, 6, dan 10 itu spesial ya. Jadi untuk 1 itu ikai, 1 kali ikai, 6 kali rokai, dan 10 kali jukai ya. Sisanya tinggal angkanya dan pakai kai. 2 kali nikai, 3 kali sangkai. Sama ya kayak untuk menghitung lantai ya. Sama, misal kita bikin rebung, dalam 1 minggu main bola 2 kali. Nah berarti ishukang ni nikai sakao shimas ya. Dalam 1 minggu main bola 2 kali ya, atau dalam 1 minggu 2 kali main bola, sama aja. Nah, lalu ada fung ya. Fung, apa itu fung? Fung itu menit ya, menit. Ini sama, tinggal tambahin aja angkanya terus tambahin fung. Nah, tapi ada yang spesial di sini ya. Kita lihat di gambar ini teman-teman. Nah, di sini ipung, nifung, sangpung, yongpung, gofung, ropung, nanafung, hapung, kyufung, jupung atau jupung ya. Nah, di sini ada yang spesial ya. Angka 1, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 4, 6, 8, 10. Yang ini pakai P ya. Pung, pakai pung. Nah, sisanya 2, 5, 7, 9 ini pakai fung. Fung, pakai F. Jadi awas jangan sampai salah nih. Ini kalian teliti lagi nih ya. Mana yang pung, mana yang fung ya. Misal ini 15 ya. Jugo fung, jugo fung ya, ngikut 5 nya. 5 kan nggak pakai fung tapi pakai fung, berarti jugo fung ya. Lalu misal berapa nih ya, 17 berarti junana fung ya, atau 13 jusang fung kayak gitu. Nah, ada nih 30. Kalau untuk 30 dia sang jupung 30, atau hang juga bisa karena dia setengah ya, setengah jam gitu. Hang bisa pakai. Kalau misalnya nanya berapa menit, pakai nanpung nanpung. Seperti itu teman-teman ya. Tinggal disesuaikan lagi aja berapa menitnya, terus sesuai mana yang pung, mana yang fung ya. Dan untuk pertanyaannya berapa menit nanpung kayak gitu ya. Nah, misal mau nanya nih, istirahat berapa menit, berarti yasumi wa nanpung desu ka. Misal 30 menit ya, berarti sanjupung desu ya, seperti itu
untuk menit ya. Nah, lalu ada lagi nih 5 yang kedua, ada jikang, nichi, sukang, kagetsu, dan neng. Nah, kita bahas yang pertama yang jikang, untuk jam ya, berapa jam. Nah, teman-teman, ini untuk menyatakan lamanya ya, waktunya berapa jam, bukan jam 1 tapi berapa jam. Nah, kita lihat di gambar ini teman-teman. Nah, ini kalau jam 1 itu ichiji ya. Kalau 1 jam itu ichijikang. Tinggal tambahin kang-kang aja sebenarnya sih ya. Tinggal tambahin kang-kang aja. Misal 6 jam berarti roku jikang ya. 9 jam ku jikang. Kayak gitu. Tinggal tambahin kang-kang aja di belakangnya. Ya. Terus kalau misalnya nanya berapa jam, berarti nanjikang. Nanjikang. Ya. Misal ada pertanyaan simple ya. Belajar berapa jam? Benkyo suru wa nanjikang desu ka? Belajar berapa jam? Misal dijawab 2 jam. Ni jikang desu. Belajar 2 jam gitu ya. Gitu, simple. Ya, tinggal tambahin kangnya aja di belakangnya. Ya. Nah, lanjut sini ada nichi untuk hari. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak tanggal kemarin, cuma ini kan untuk nanyain berapa hari ya, bukan hari ke-1. Kalau hari ke-1 itu kan suitachi. Nah, untuk 1 hari dia pakai ichinichi ya. Kalau seterusnya tanggal 2 hari, 3 hari sama dia pakai yang futsuka, mika, yoka, dan seterusnya. Coba pengecualian jadi 1 hari doang, bukan suitachi tapi dia pakai ichinichi untuk nanyain berapa hari ya. Kalau untuk tanggal 1 itu suitachi, kalau untuk 1 hari ichinichi. Nah, bedanya di situ doang, sisanya sama semua. Nah, ya, kalau misalnya nanya berapa hari berarti pakai nanichi kayak gitu ya, sama ya. Yang beda tuh di satu ya, tanggal 1 doang. Oke, seperti itu. Lalu lanjut lagi sukang ya. Sukang itu untuk nanya berapa minggu. Nah, ini sama ya, tinggal tambahin kangnya doang belakangnya ya. Misal 1 minggu berarti isukang ya, 2 nishukang, sangsukang ya. Sama semua kok ini. Kecuali di angka 8 guys, lupa. Yang spesial di angka 8 bukan hachisukang, 8 minggu bukan hachisukang tapi hasukang kayak gitu ya. Kalau untuk nanya berapa minggu, nan shukang kayak gitu ya. Lanjut lagi bulan, kagetsu. Nah, ini nih bedain bulan 1 sama 1 bulan nih. Kalau bulan 1 itu ichigatsu. Nah, pakai ga ya, gatsu. Nah, kalau mau nanya berapa bulan pakai getsu, ikagetsu, bukan ichigetsu tapi ikagetsu ya. Sama misalnya 2 bulan nikagetsu, tambahin kagetsu aja, nikagetsu. Sama kecuali di 6 ya, dia rokkagetsu ya, rokkagetsu yang kita lihat di gambar ya. 8 juga bisa hachi kagetsu, bisa hakkagetsu ya. Sama ya, untuk nanyain berapa bulan nan getsu kayak gitu. Oke. Lalu untuk tahun neng ya, ini sama, tinggal sebutin aja angkanya, tambahin neng. Misal 5 tahun berarti goneng ya, 4 tahun ioneng, 8 tahun hachineng kayak gitu ya. Sama ya, untuk nanyain berapa tahunnya nan neng kayak gitu teman-teman. Oke, mudah dipahami ya. Nah, lanjut ke bunpo yang kedua.
Gunpo yang kedua ada cara penggunaan kata keterangan bilangan. Nah, kata keterangan bilangan ini itu adalah angka yang dibubuhkan kata bantu bilangan yang tadi, ya, yang ning, mai, dai, dan seterusnya. Itu kata keterangan bilangan yang udah ditambahin malah kai, mai, dan seterusnya. Nah, itu kata keterangan bilangan pada dasarnya diletakkan langsung di belakang kata benda yang menentukan jenis kata keterangan bilangan plus partikel. Ya, jadi misal apel gitu ya, apel. Nah, Ringo gitu ya. Ini kita tulis apelnya dulu ya, baru nanti kata keterangan bilangan. Itu bilangan yang udah dipakein kai, mai, dai, dan seterusnya yang pakai itu. Jadi objeknya dulu, baru kata keterangan bilangan, kata yang udah dipakai kata bantu bilangan yang tadi, ya. Nah, tapi ada pengecualian di sini, kecuali untuk kata keterangan bilangan yang pakai lama waktu, kayak tadi yang belakangnya kangkang. Nah, ini nggak perlu pakai ngikutin aturan susunan ini. Misal tadi apel ya, misal membeli 4 buah apel, berarti Ringo, objeknya Ringo, apel nih, Ringo. Nah, habis apel, habis objeknya itu kata keterangan bilangan, kata yang udah dikasih kata bantu bilangan. Misal tadi kan 4 ya, membeli 4 buah apel. Ringo o yotsu kaimasta, membeli 4 apel. Lihat susunan katanya guys, ya. Lihat susunan katanya. Ini kita tulis dulu objeknya, ya. Lalu baru tulis kata keterangan bilangannya, ya. Nah, baru kata kerjanya kaimasta, kayak gitu ya. Atau di bawahnya ada lagi Geikoku jin no gakusei ga futari imas, ya. Ada 2 orang mahasiswa asing. Lihat lagi nih, objeknya itu Geikoku jin no gakusei, mahasiswa asing, ya, objeknya. Lalu ditambahin kata keterangan bilangan, futarinya, kata keterangan bilangan, ya. Lalu ditambahin imas, kayak gitu. Jadi objeknya dulu, baru kata keterangan bilangan. Nah, di sini kan ada pengecualian ya untuk kata keterangan bilangan yang menunjukkan lamanya waktu, yang pakai kangkang, ya. Misal gini, belajar bahasa Jepang di negara saya selama 2 bulan, ya. Berarti kunide nikagetsu nihongo o benkyou shimashita, ya. Nah, beda ya sama yang di atas, beda kan susunan ininya. Kalau yang menggunakan lama waktu itu nggak perlu ngikutin yang atas ini, nggak perlu, ya. Oke, gitu, ya. Nah, selanjutnya ada, ini masih Gunpo yang kedua ya. Ini cara menanyakan kuantitas, cara menanyakan jumlah. Nah, cara menanyakan jumlah ada 2, ya. Yang pertama tadi itu yang 1 sampai 10, yang keduanya untuk pakai kata bantu bilangan. Nah, pertanyaannya juga beda. Jadi untuk yang 1 sampai 10 itu pakai ikutsu. Kalau yang pakai kata bantu bilangan itu pakai nan, ya. Beda ya. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau yang 1 sampai 10 pakai ikutsu, kayak tadi yang teman-teman beli sushi, ingat ya. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Misal teman-teman mau beli jeruk. Terus pedagang nanya mau membeli berapa buah jeruk gitu, mau beli berapa jeruk gitu. Mikang ikutsu kaimashita ka, mau beli berapa jeruk. Misal kalian mau beli 8 jeruk, pakai yang su, ya. Berarti yatsu kaimashita, yatsu kaimashita, mau beli 8 jeruk, ya. Sorry, nggak pakai masta ya, pakai mas, karena dia belum lampau. Ini yang nanya kan penjualnya ya. Berarti mikang ikutsu kaimasu ka, gitu. Mau beli berapa jeruk gitu. Lalu kalian jawab yatsu
kaimas, mau beli 8 jeruk kayak gitu ya. Itu untuk yang 1 sampai 10 tadi. Nah, kalau untuk yang pakai kata bantu bilangan yang pakai nan ini untuk sama kita ya, untuk ngitung suatu benda yang tadi pakai ning, kai, mai, dai dan lain-lain, itu pakai nan ya, bukan pakai ikutsu tapi pakai nan. Misal di sekolah ini ada berapa mahasiswa asing gitu, berarti kono kyoshitsu ni gaikoku no gakusei ga nanning imasu ka ya, di kelas ini ada berapa mahasiswa asing, misal ada 5 ya, berarti goning imas gitu, ada 5 orang kayak gitu ya. Beda pakai nan ya, bukan pakai ikutsu, pakai nan gitu. Atau kita kasih contoh lagi, misal setiap malam berapa jam belajar bahasa Jepang gitu ya, berarti pakai maibang nanjikang nihongo o benkyou shimasu ka ya. Tiap malam berapa jam belajar bahasa Jepang, misal 2 jam ya, berarti ni jikang benkyou shimasu, belajarnya 2 jam kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada dono kurai, ini masih ini ya, yang cara menanyakan kuantitas, cara menanyakan jumlah. Ini ada 3 ya, bukan 2 tadi, ada 3. Yang tadi ikutsu, yang nan. Nah, ini untuk nanya berapa lama gitu, untuk nanyain berapa lama. Misal ada yang nanya dono kurai nihongo benkyou shimasu ka, dia nanya berapa lama belajar bahasa Jepang. Misal biasanya itu yang di PK itu 6 bulan biasanya ya, berarti kita jawab nih, berarti rokagetsu benkyou shimasu, belajar 6 bulan kayak gitu ya. Dan donokure ini dipakai untuk nanya kayak berapa lama gitu, kira-kira gitu, berapa lama, kira-kira berapa lama gitu ya, kayak gitu ya. Atau misal yang ada lagi contohnya, Osaka kara Tokyo made donokurai kakarimasu ka ya, artinya memerlukan waktu berapa lama dari Osaka sampai ke Tokyo gitu. Misal 2,5 jam gitu, 2,5 jam ya, berarti pakai Shinkansen gitu, ini pakai transport nih, berarti kita sebutin dulu transportnya ya, sarananya yang pakai partikel D kemarin ya. Berarti Shinkansen de nijikang hang kakarimasu ya, memerlukan waktu 2,5 jam menggunakan Shinkansen. Lihat strukturnya teman-teman, sebutin dulu sarananya, lalu waktu berapa lamanya. Hang itu untuk setengah ya, atau setengah jam, 30 menit ya, hang juga bisa hang. Ini jikang 2 jam setengah ya. Lalu kakarimas itu memerlukan waktu 2 jam setengah menggunakan Shinkansen kayak gitu ya. Nah, lalu cara penggunaan kata keterangan bilang yang terakhir ada 3 ya. Yang terakhir ada gurai. Gurai itu artinya lebih ke kira-kira ya. Kalau tadi kan donokurai itu berapa lama. Nah, kalau gurai itu kira-kira ya. Misal gini, di sekolah kira-kira ada 30 orang guru ya, 30 orang guru. Nah, berarti gakkou ni sensei ga sangju nin gurai imas ya, di sekolah kira-kira ada 30 orang guru. Jadi dia tuh ngikutin kata keterangan bilangan dan nunjukin perkiraan jumlah ya. Gurai itu nunjukin perkiraan jumlah dan ngikutin kata keterangan bilangan ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kasih contoh satu lagi deh. Misal kayak tadi ya, memerlukan waktu berapa menit, 15 menit, berarti jugo
Jugofung Gurai Kakarimas, memerlukan waktu 15 menit. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sama aja ya. Oke. Nah, lalu di bunpo, kita lanjut ya ke bunpo yang ketiga. Nah, di bunpo yang ketiga ada kata keterangan bilangan, lebih tepatnya jangka waktu, partikel ni, kai, kata kerja. Ya, jadi ini untuk menunjukkan frekuensi gitu. Sama kayak tadi yang bola, inget gak? Jadi satu minggu itu 2 kali main bola. Jadi untuk nunjukin apa ya, frekuensi gitu, ekspresi untuk frekuensi gitu teman-teman. Jadi kayak tadi dalam satu minggu 2 kali main bola ya, isu kang ni nikai sakao shimasu, dalam satu minggu 2 kali main bola. Atau sebulan 2 kali nonton film gitu. Berarti ikagetsu ni nikai eiga o mimas ya, sebulan 2 kali nonton film. Kayak gitu ya, cuma kayak nunjukin frekuensi, apa ya bahasanya ya, frekuensi gitu, kayak jumlah gitu ya teman-teman. Nah, lanjut bunpo yang keempat ada kata keterangan bilangan dake atau kata benda dake ya. Jadi dake itu artinya hanya ya, hanya atau cuma. Nah, dake itu diletakkan ya. Dake itu diletakkan di belakang kata keterangan bilangan atau kata benda. Jadi di belakang ya. Jadi misal begini. Misal di kelas hanya ada 2 murid, hanya ada 2 mahasiswa gitu ya. Berarti kyosutsu ni futari gakusei dake imas ya, di kelas hanya cuma ada 2 mahasiswa, hanya ada 2 mahasiswa kayak gitu ya. Atau yasumi wa nichiyobi dake des, libur hanya hari Minggu. Jadi cuma kayak artinya ya hanya gitu, cuma kayak apa sih yang nggak lebih dari itu gitu, kayak hanya cuma gitu, paham ya, hanya cuma gitu. Oke. Nah guys, mungkin cukup itu aja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup susah hari ini ya, cukup rumit. Nanti diulang-ulang lagi ya videonya, didengerin lagi supaya lebih paham. Sampai jumpa besok ya, mata astane, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.